Lah yang 13 tahun membuat saya harus tertatih-tatih bahwasanya sholat sering tepat waktu, kemudian sedekah pun alhamdulillah ketika kita ada rezeki kita sedekah, tetapi kenapa kok tidak bisa berubah ya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan Allah rezeki yang luas, yang baik, serta berkah melimpah. Dan Allah bimbing kita dalam melakukan kebaikan untuk istiqomah. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana pengalaman saya selama 13 tahun, baik itu usaha maupun bekerja, di mana banyak kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan sehingga teman-teman tidak melakukan ini di kemudian hari. Nah, mungkin kita pernah berpikir ya, kenapa kehidupan kita belum juga berubah ketika kita sudah melakukan amal kebaikan, kemudian sholat tepat waktu, kemudian hal-hal yang baik telah kita lakukan, tapi hidup kok terasa begini-gini aja, artinya tidak ada perubahan yang signifikan. Hal itu pernah saya alami selama 13 tahun saya, baik di dunia bisnis maupun dalam dunia pekerjaan saya. Hal tersebut banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Intinya adalah apapun yang terjadi pada hari ini, baik itu hutangkah, masalah hidupkah, masalah keluarga, semuanya intinya itu kan dosa sebenarnya, dosa yang kita lakukan sebagaimana Allah katakan di surah keempat ayat 79 kan, bahwasanya yang baik-baik datangnya dari Allah, sedangkan yang buruk, kesempitan apapun itu datangnya dari kita. Nah, ada dua jalur kesalahan itu sebenarnya. Yang pertama, jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalur kesalahan kita kepada Allah. Kemudian jalur kesalahan kita kepada manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kebanyakan dari kita, pengalaman kita secara saya pribadi, ketika hablum minallah ini sudah beres, hablum minallah ini sudah kita lakukan dengan baik, kita bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, tapi yang sering kali lupa adalah hablum minannas ini. Nah, kalau hablum minannas ini kita punya salah kepada orang lain. Hal ini sangat sulit sekali. Yang kedua ini kita lakukan karena apa? Kalau kita masih punya ego, kalau kita masih merasa benar, walaupun secara kasat mata orang yang salah, tapi ketika kita punya ego bahwa kita merasa yang paling benar, nah, di situ perubahan sangat sulit sekali untuk dilakukan. Makanya tidak jarang ketika saya dulu merasa diri saya sudah bertobat kepada Allah, tapi kehidupan saya tidak berubah, sudah sedekah tetapi tidak ada yang signifikan, ternyata kedua ini yang membuat saya harus tertatih-tatih. Yaitu yang pertama, merasa paling baik, buruk sangka terhadap orang lain, membicarakan aib orang lain, membuka aib orang lain, apalagi sampai memutus tali silaturahmi. Ini yang paling fatal. Kalau bahasa Kang Reza Randy di PPA itu, kalau tidak salah katanya ganjalan tisu. Nah, karena terganjal sehingga hidupnya seret. Jadi kehidupan kita tidak akan pernah berubah selama kita merasa benar dan merasa bahwa orang lainlah yang salah. Saya katakan sekali lagi, kehidupan kita tidak akan pernah berubah selama kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Pengalaman inilah yang 13 tahun membuat saya harus tertatih-tatih bahwasanya sholat sering tepat waktu, kemudian sedekah pun alhamdulillah ketika kita ada rezeki kita sedekah, tetapi kenapa kok tidak bisa berubah ya itu tadi. Saya terus terang mempunyai waktu itu ego yang tinggi, merasa benar, merasa orang lain yang salah. Padahal apapun yang terjadi pada diri saya itu sebenarnya kesalahan diri saya sendiri, walaupun itu perantara manusia. Contohnya begini teman-teman,
kalau seseorang mencuri uang saya gitu ya, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah saya membenci pencuri itu? Apakah pencuri itu yang salah? Kalau secara kasat mata memang perbuatan pencuri itu salah, dia yang salah. Tetapi kalau kita amati dengan kacamata kita, itu sebenarnya diri kita harus berpikir, sekian banyak orang, ratusan orang, ribuan, jutaan, kenapa harus saya yang dicuri? Kenapa bukan orang lain? Mengapa harus saya gitu? Artinya pencuri itu kenapa perantaranya harus saya kok bukan orang lain? Yang itu yang tidak pernah terpikirkan. Artinya bahwasanya apa yang terjadi ini sebenarnya kesalahan kita. Manusia itu hanya makhluk, walaupun secara kasat mata mereka memang salah ya. Mereka memang salah, tetapi Allah pilih kita untuk menjadi sebuah cobaan agar kita kembali kepada Allah, agar kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apapun yang terjadi ini, baik susah, senang, istilahnya cobaan berbagai macam kehidupan apapun, kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah, bahwasanya setiap kejadian, setiap cobaan itu kita diminta untuk kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan intinya yang kedua tadi, memperbaiki hubungan kepada manusia. Yang hari ini teman-teman, kalau ingin hidupnya berubah, saya katakan jangan pernah lagi memutus tali silaturahmi. Yang pernah mungkin bermasalah dengan mertua, dengan saudara, hari ini ayo, saya mengajak diri saya pribadi, kita meminta maaf. Walaupun kita merasa misalkan kita tidak salah, kitalah yang duluan minta maaf. Ini sangat berat, ini pernah saya lakukan. Selama ego kita masih tinggi, selama kita masih benar, hal kedua ini, yang kedua ini sangat sulit, sangat sulit. Itu yang pernah saya alami. Makanya kita memohon ampun kepada Allah agar Allah membimbing kita terus dalam kebaikan. Allah membimbing kita bahwa kita merasa bahwa kita ini punya dosa, kita ini punya salah terhadap sesama manusia yang tidak kita sadari. Pulang dari masjid padahal baru sholat berjamaah, di perjalanan tanpa sengaja bahasanya sih tidak membuka aib, tetapi sedikit-sedikit mungkin ada teman yang memancing untuk bergibah, sehingga bahwa ini adalah sesuatu hal yang lumrah misalnya. Nah, itu yang sering banyak yang tidak terasa dosa-dosa yang kita lakukan. Nah teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga apa yang saya lakukan di zaman waktu saya dulu, di zaman-zaman saya susah, zaman-zaman saya masih berdarah-darah, itu tidak dilakukan lagi oleh teman-teman. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi saya pribadi. Semoga kita terus dibimbing Allah dalam keistiqomahan, kebaikan, kesehatan. Bagi teman-teman bersabar, bagi yang hari ini masih dalam cobaan, yang rezekinya masih seret, sabar, insya Allah Allah akan kasih jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang baru ada di channel ini, silahkan di subscribe. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi teman-teman. Semoga ke depan saya bisa terus berbagi, menginspirasi, khususnya mengingatkan diri saya sendiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.